pamit kerja dulu ya, narik penumpang. Doakan malam ini dapat uang lebih supaya bisa membelikan sepatu buat si gendis, ujarnya kepada istrinya. Namanya Pak Rahmat, pekerjaannya ialah sebagai sopir taksi. Bapak beranak 3 ini setiap harinya harus rela banting tulang, pagi, siang, malam, demi untuk menafkahi semua keluarganya. Ditambah lagi, ibunya yang saat ini menderita diabetes dan dokter menyarankan agar kaki ibunya diamputasi sebelum penyakit diabetes basahnya itu menyebar ke bagian tubuh yang lain. Hari itu tak seperti biasanya. Ia hanya mendapatkan penumpang tak lebih dari 5 orang. Padahal saat berangkat tadi, dirinya sudah antusias sekali untuk membelikan anak bungsunya itu sepatu baru, karena ia tak tega melihat sang putri yang setiap harinya berangkat sekolah menggunakan sepatu yang semua bagiannya hampir terkoyak. Lebih bersyukurnya lagi, anak-anaknya tak pernah mengeluh. Walaupun kehidupan mereka penuh akan kekurangan, mereka selalu kompak untuk mensyukuri apa yang diberikan oleh Tuhan kepada keluarga kecilnya itu. Pukul 10 malam, Pak Rahmat berniat ingin kembali ke kantor, mengembalikan mobil taksi itu sekaligus meminta izin untuk pulang. Tapi saat di tengah perjalanan, dia melihat seorang pria yang kala itu seperti tengah membenahi mesin mobilnya. Pak Rahmat pun akhirnya memberhentikan taksinya tepat di depan mobil pria tersebut. Ia kemudian turun menghampiri pria itu. Siapa tahu dia memang sedang membutuhkan bantuan. "Pak, permisi, ada apa dengan mobilnya?" tanyanya ramah kepada pria berkumis itu. Ini Pak, tidak tahu, tiba-tiba mogok," sahut pria tersebut. Bapak sopir taksi bukan?" tanyanya kepada Pak Rahmat. "Iya, betul Pak. Apa ada yang bisa saya bantu? Kalau Bapak mau diantarkan pulang, silahkan, saya antarkan," ucap Pak Rahmat. Gimana ya ngomongnya? Jadi gini Pak, di dalam mobil saya itu ada jenazah ibu saya. Sebenarnya saya berniat memakamkannya di desa tempat ibu saya tinggal. Dan kebetulan hari ini mobil ambulan yang akan mengantarkannya semuanya sedang dipakai. Jadi mau tak mau, saya sendirilah yang harus mengantar almarhumah sampai ke rumah. Taunya di tengah perjalanan mobil saya mogok. Mungkin mesinnya ini Pak. Pria itu nampak menceritakan semuanya kepada Pak Rahmat tentang kronologi yang sebenarnya. "Kalau Bapak tidak keberatan, boleh tidak saya minta Bapak untuk mengantar jenazah ibu saya sampai ke rumah? Maaf loh Pak, sebelumnya. Itu pun kalau Bapak sendiri tidak keberatan," ucap pria berkumis itu padanya. Ia meminta tolong kepada Pak Rahmat untuk mengantarkan jenazah ibunya hingga ke rumah karena keadaan mobilnya yang mogok. Juga semua ambulan rumah sakit keluar semua. Jadinya pria tersebut terpaksa harus mengantarkan sendiri jenazah ibunya menggunakan mobil pribadinya. Namun sialnya pada malam itu mobil yang dikendarainya tiba-tiba mogok saat di perjalanan. Netra Pak Rahmat lalu menoleh ke belakang. Ternyata benar, dalam mobil tersebut terdapat satu jenazah yang sudah dikafani. "Dan Bapak sendiri bagaimana? Lebih baik Bapak ikut saja sama saya. Nanti Bapak bisa duduk di bagian depan." Pak Rahmat menawarkan tumpangan sekalian kepada pria itu. "Begini Pak, sebenarnya 1 jam yang lalu saya sudah menghubungi montir untuk membenahi mobil saya ini. Takutnya saat saya pergi nanti montirnya tiba-tiba datang. Begini sajalah Pak, bagaimana kalau kiranya Bapak berangkat duluan saja? Untuk saya nanti gampang. Setelah mobil diperbaiki, saya akan segera menyusul Bapak dan mengikuti mobil Bapak dari belakang. Ini alamatnya," seru pria itu. "Tapi kan sudah malam, dan semua bengkel mobil ataupun motor mestinya sudah tutup Pak, di jam segini," balas Pak Rahmat. "Tidak perlu khawatir Pak, bengkel yang sudah saya hubungi tadi sudah jadi langganan. Dan pihak bengkel juga sudah menyuruh montir untuk kesini. Mungkin 15 menitan lagi montirnya sampai. Untuk saya sih tidak masalah kalau harus menunggu. Tapi kasihan jenazah ibu saya kalau hari ini tidak segera dimakamkan,"
Lagian semua keluarganya juga sudah menunggu kedatangan almarhumah sedari tadi, Pak, ungkap pria tersebut. Sejenak, Pak Rahmat seperti berpikir. Hatinya bimbang, apalagi sebentar lagi lewat tengah malam, dan dia harus mengantarkan jenazah ibu dari pria itu sendirian, tanpa ada yang menemaninya. Agak sedikit merinding baginya, dan ini juga merupakan pengalaman pertamanya, mengantarkan jenazah pulang sampai ke rumahnya. Tapi kalau dipikir-pikir lagi, jika ia menolaknya, maka kasihan juga seluruh keluarganya yang sudah menunggu kedatangan anggota keluarga mereka yang sudah tiada ini. Bagaimana, Pak? Mau tidak? Untuk tarif, Bapak tidak usah terlalu memikirkannya. Saya akan membayar Bapak 2 kali lipat dari tarif yang tertera di argo mobil Bapak. Kalau berkenan, saat ini juga saya akan memberikan alamat lengkap rumah ibu saya, seru pria itu lagi. Wah, kalau dipikir-pikir, tawarannya lumayan juga, dan uangnya nanti bisa buat beli sepatu untuk Gendis sekolah. Sisanya lagi bisa ditabung buat pengobatan ibu. Ah, sudahlah, bismillah, aku terima saja tawarannya. Apalagi hari ini penumpang juga sepi sekali, ujarnya Pak Rahmat dalam hati. Baiklah, Pak, saya bersedia. Akhirnya Pak Rahmat pun menyanggupinya. Pria itu pun langsung mengirimkan alamat di handphone milik Pak Rahmat, yang sebagian kaca gawainya itu juga sudah retak. Nanti sampai rumah, Bapak tunggu dulu ya, sampai saya datang, ujarnya lagi kepada Pak Rahmat. Baik, Pak, balasnya. Sebelumnya saya berterima kasih sekali kepada Bapak. Mari, saya bantu untuk memindahkan jenazah ibu saya ke mobil taksi Bapak. Mereka berdua pun kemudian pergi ke mobil pria itu untuk memindahkan jenazah almarhumah ke taksi yang saat ini dikendarai oleh Pak Rahmat. Setelah alamat tersebut dikirim, Pak Rahmat langsung memacu kuda birunya dan pergi meninggalkan pria tersebut sendirian di tepian jalan. Malam itu ia masih berpikiran positif, karena pria tadi bilang kalau montir yang akan memperbaiki mobilnya itu telah datang. Maka dirinya akan berjanji secepatnya menyusul taksi yang dikendarainya. Menurut Maps, letak alamat yang dikirim oleh pria tersebut berada sekitar 1,5 jam, bahkan lebih dari titik tempuhnya saat ini. Lumayan lah, walaupun harus mengantarkan mayat, tapi uangnya nanti bisa buat beli sepatunya Gendis, separuhnya lagi untuk pengobatan ibu. Celetuknya yang kala itu nampak santai sembari mengendarai taksinya. Untuk mengusir rasa sepinya, Pak Rahmat iseng-iseng memutar radio di dashboard mobil taksi tersebut. Beberapa channel radio nampak tidak tersambung, atau mungkin sinyalnya tidak terhubung. Ia masih tetap menekan dan memutar-mutar untuk memperoleh channel yang lebih jelas, hingga pada akhirnya, tanpa sadar, Pak Rahmat menemukan satu channel yang kala itu seperti tengah membawakan cerita horor. Karena tak ada pilihan frekuensi yang lain, jelas yang bisa ia dengarkan, mau tak mau, bapak dari 3 anak itu pun terpaksa mendengarkan siaran radio tersebut. Kok ya pas sekali siarannya ini, gerutunya. Belum apa-apa, bulu kuduk Pak Rahmat seperti berdiri semua. Ia merasa siaran radio horor pada malam itu sengaja diputar untuk menemani dirinya yang saat ini tengah mengantarkan jenazah seseorang. Seperti ada yang mendorongnya untuk mendengarkan siaran tersebut. Suara gemuruh petir dan angin buatan yang ia dengarkan lewat siaran radio pada malam itu semakin menambah suasana mencekam. Apalagi saat netranya melirik jam di dashboard mobilnya, Pak Rahmat melihat bahwa saat ini jarum jam telah menunjuk ke angka 23.30, hampir lewat dini hari. Ia kemudian menurunkan kaca jendelanya ke bawah, melihat dari kaca spion samping untuk memastikan apakah mobil pria tadi sudah mengikutinya dari belakang. Dan ternyata belum. Pak Rahmat malah tidak menemukan satu kendaraan pun yang melintas di jalan yang saat ini ia lewati. 10 menit kemudian ia pun melambatkan mobilnya, berniat ingin menunggu kendaraan lainnya supaya dirinya ada yang menemaninya pada malam itu. Hingga pada akhirnya, sebuah motor matic pun terlihat melintas dari arah belakang,
hanya satu motor saja. Setelah itu, jalanan kembali sepi. Anehnya, saat motor tadi mendahuluinya, netra Pak Rahmat menangkap satu sosok berambut panjang dengan gaun berwarna putih yang panjangnya sampai menyentuh aspal, seperti tengah meminta tumpangan kepada pengendara motor tersebut. Astagfirullah. Sontak dirinya langsung memberhentikan mobilnya secara mendadak, kemudian kembali mengucek-ucek matanya. Siapa tahu saat itu dirinya sedang dalam keadaan mengantuk. Tak berselang lama, ia melihat sosok yang dilihatnya tadi terbang melayang, entah kemana. Sesaat kemudian, sosok tersebut pun hilang ditelan gelapnya malam. Pak Rahmat pun mencoba untuk keluar dari taksi. Maksud hati hendak menghilangkan rasa takutnya, sekaligus melihat situasi jalanan. Siapa tahu mobil pria itu sudah nampak. Setelah sekitar 10 menit, rupanya apa yang dipikirkannya salah. Jalanan yang ia lalui masih terlihat sangat sepi, sama seperti sebelumnya, jauh dari hiruk-pikuk kendaraan yang lalu lalang. Jalanan kok sepi begini kayak kuburan. Apa mungkin karena sudah malam ya? Celotehnya sendiri. Ia pun memutuskan untuk kembali masuk ke dalam taksi, berniat ingin melanjutkan perjalanannya kembali. Tak mungkin juga malam itu ia menunggu sampai pria itu tiba menghampirinya, sedangkan dirinya sendiri ditugaskan untuk mengantar jenazah itu sampai ke rumahnya. Mungkin saat ini, istri beserta anak Pak Rahmat juga sudah menunggu kedatangannya. Namun hanya demi uang, untuk mencukupi kebutuhan keluarganya, Pak Rahmat rela sampai pulang malam. Bahkan rela untuk menerima tawaran mengantarkan seorang mayat tengah malam begini. Ia pun melanjutkan kembali perjalanannya. Sesekali Pak Rahmat melihat jam di kaca dashboardnya. Sudah hampir pukul 12:30 pagi. Tapi kok rasanya dari tadi aku cuma muter-muter aja. Kayaknya jalan yang kulalui ini juga sama kayak jalan sebelumnya. Apa orang itu salah kasih alamat ya? Ujarnya. Dirinya ragu melihat peta maps pada layar ponselnya. Tapi bener kok, memang jalurnya lewat sini. Celotehnya lagi, sembari tetap fokus pada setir kemudinya. Setelah itu Pak Rahmat meletakkan kembali ponselnya. Ia pun memutuskan untuk menambah kecepatannya supaya jenazah ini bisa sampai di rumah duka. Ia kasihan kepada para sanak keluarganya yang mungkin telah menunggu kedatangan jenazah ini sedari tadi. Namun ketika itu, sayup telinga Pak Rahmat tanpa sengaja mendengar seperti ada suara seseorang yang tengah melantunkan surah Yasin. Padahal pada malam itu, dashboard audio sedang tidak dalam keadaan menyala, dan di dalam mobil taksi itu juga hanya ada dirinya seorang. Adapun jenazah yang diantarnya saat ini juga tidak mungkin hidup kembali untuk membacakan Yasin. Bulu kuduk Pak Rahmat mulai berdiri. Sesekali lelaki itu memegangi tengkuk leher bagian belakangnya. Aroma bunga melati beberapa saat mulai terendus. Kian lama bau itu semakin kuat. Ya Allah, ujian apa lagi ini? Ungkapnya yang terlihat mengeluh kepada penciptanya atas apa yang ia alami hari ini. Pak Rahmat terlihat menepuk-nepuk telinganya. Ia mengira bahwa saat itu dirinya telah salah dengar. Namun ternyata tidak. Suara seseorang yang melantunkan Yasin itu masih terdengar jelas di telinganya. Netranya kemudian melihat dari kaca spion yang ada di depannya untuk mengecek jenazah yang ada di jok bagian belakang taksinya. Lalu memfokuskan lagi penglihatannya ke depan. Kini ia pun semakin mempercepat laju mobilnya. Numpang, saya nggak ganggu. Saya cuma ingin numpang mencari rezeki, ucapnya kemudian. Jujur, dalam hatinya saat ini, ia telah mencoba membacakan beberapa surah pendek yang dia hafal, sekaligus berniat mengusir rasa ketakutannya. Loh, aku balik ke jalan ini lagi sih? Namun tiba-tiba ia merasa jalan yang ia lalui saat ini merupakan jalan yang dilewati sebelumnya. Sudah 3 kali loh, sepertinya aku lewat sini, imbuhnya lagi. Dengan keadaan tubuhnya yang sudah letih, ditambah lagi dari tadi tidak sampai-sampai, membuat mata Pak Rahmat semakin dilanda oleh kantuk. Namun ia tak mau mengesampingkan pekerjaannya hanya demi menuruti hati kecilnya itu. Meskipun mungkin dalam hatinya itu ingin rasanya ia memberhentikan mobilnya untuk beristirahat sejenak. Tapi setelah melihat jenazah tersebut, hati Pak Rahmat pun berubah haluan.
Yang ia harapkan saat ini ialah mengantarkan jenazah ini sampai tujuannya dan dirinya juga bisa secepatnya segera kembali ke rumah dengan selamat. Hampir setengah jam ia memutari jalan itu. Akhirnya, sekitar 5 meteran dari tempatnya, ada sebuah rumah dengan pencahayaan remang-remang. Di depan, kanan, serta kirinya juga nampak ada rumah lagi, namun agak kecil. Saat kendaraannya itu telah sampai di depan rumah tersebut, Pak Rahmat melihat beberapa orang yang sedang berkumpul di depan teras rumah itu. Ia berpikir, mungkin saja mereka semua adalah sanak saudara dari jenazah yang saat ini diantarkannya. Alhamdulillah, akhirnya sampai juga, ucapnya dengan rasa gembira disertai syukur. Ia pun langsung turun dari taksinya, kemudian berniat melangkah menghampiri mereka. Anehnya orang-orang itu hanya diam saja saat melihat kedatangannya. Tak ada yang bereaksi sedikit pun ataupun beranjak dari tempatnya. Mereka hanya diam dan menunduk saja. Baju yang mereka kenakan juga serba hitam. Kulit mereka juga sangat pucat sekali, bahkan seperti mayat hidup. Pak, Bu, permisi. Saya disuruh untuk mengantarkan jenazah ibu ini. Kalau boleh tahu apakah benar ini alamat rumahnya? Tanya Pak Rahmat kepada mereka semua. Namun tidak ada yang menjawabnya. Mereka masih diam mematung, tanpa bergerak sedikit pun. Apa alamatnya bukan di sini ya? Celotehnya. Takutnya ia mengantarkan jenazah itu ke alamat yang salah. Pak Rahmat pun berinisiatif untuk membuka pintu belakang mobilnya. Niatnya ingin mengeluarkan jenazah tersebut, namun ia takut kalau alamat yang ditujunya saat ini salah. Akhirnya Pak Rahmat hanya membuka pintu taksinya yang menggunakan Avanza itu dan mengurungkan niatnya untuk mengeluarkan jenazah tersebut dari dalam taksi. Daripada muter-muter gak jelas, lebih baik menunggu di sini sajalah, ujarnya. Pak Rahmat pun memutuskan untuk menunggu kedatangan pria tadi di rumah itu. Siapa tahu saja rumah tersebut memanglah benar rumah keluarganya. Lagi pula, rumah itu juga berada tepat di depan jalan yang ia lewati saat ini. Kalaupun ada kendaraan yang lewat depan rumah tersebut, pastinya Pak Rahmat akan tahu. Semakin lama, semakin ditunggu, rasa kantuknya pun semakin melanda. Akhirnya Pak Rahmat memutuskan untuk menunggu kedatangan pria itu dari dalam mobilnya. Sempat matanya melirik kepada orang-orang yang masih berdiri mematung di depan teras itu. Kepala Pak Rahmat pun menggeleng. Ditanya kok diam saja. Sebenarnya mereka ini manusia atau bukan? Celetuknya. Ia pun menghidupkan mesin mobilnya untuk menyalakan AC. Tak lama setelah itu, tiba-tiba mata Pak Rahmat pun langsung terpejam. Tanpa sadar, dirinya pun ketiduran di dalam mobil taksinya itu. Entah berapa lama dirinya tertidur. Saat bangun pun ia merasakan bahwa ada tangan seseorang yang berkali-kali menepuk-nepuk punggungnya. Sontak saja, Pak Rahmat pun langsung terbangun dari tidurnya. Ia kemudian langsung keluar dari mobil. Ternyata yang membangunkannya tadi ialah pria yang telah ditunggunya. Bapak rupanya. Maaf Pak, saya ketiduran sebentar, serunya. Mari Pak, akan saya bantu untuk mengangkat jenazah ibu Bapak ke dalam rumah. Tambahnya lagi, pria itu pun langsung mengangguk kepalanya. Rumah mana Pak? Ia nampak terlihat kebingungan. Rumah yang di depan itu Pak. Dirinya malah terkejut karena rumah yang dilihatnya tadi ternyata tidak ada. Yang ada di depannya saat ini adalah sebuah pemakaman umum yang sangat luas dan taksinya saat ini berada tepat di depan halaman makam tersebut. Pak Rahmat menjadi heran, mengapa rumah tadi tiba-tiba menjadi kuburan? Tadi di sini ada rumah Pak. Dan saya juga melihat beberapa orang yang seperti tengah menunggu kedatangan seseorang. Pria tadi pun langsung menggelengkan kepalanya sembari melemparkan senyum. Mungkin Bapak lelah, atau bisa jadi sudah mengantuk. Ini pemakaman umum Pak, bukan rumah. Rumah ibu saya masih setengah jam lagi dari sini, ucap pria itu. Setelah Bapak tinggal tadi, saya masih menunggu kedatangan montir tersebut untuk memperbaiki mobil saya. Dan saat mobil sudah diperbaiki, saya pun langsung menyusul Bapak. Saya sudah menelpon saudara saya yang di rumah untuk
menanyakan apakah jenazah ibu saya sudah sampai, dan kata saudara saya ternyata belum. Lalu saya pun kepikiran kalau Pak Rahmat ini sedang kesasar. Akhirnya saya memutuskan untuk mencari Bapak dengan mengelilingi jalanan dekat sini. Pada akhirnya saya menemukan mobil taksi Bapak terparkir di depan halaman makam ini. Saat saya cek, ternyata Bapak ketiduran di dalam mobil. Pria itu terlihat menceritakan semuanya kepada Pak Rahmat. Saat mendengar apa yang diceritakan oleh pria tersebut, Pak Rahmat semakin bertambah bingung. Apa iya semua peristiwa yang kulihat tadi dikarenakan keadaan mataku yang sudah mengantuk? Ucapnya dalam hati. Tapi jelas-jelas sepanjang perjalanan tadi memang seperti ada yang aneh. Dari muter-muter di jalan yang sama, membuang-buang waktu karena tidak sampai juga. Dan saat di perjalanan juga seperti ada seseorang yang melantunkan surah Yasin. Terus aroma wangian itu dari mana asalnya? Masa iya aku tadi mimpi? Tapi rasanya nyata banget loh, kata Pak Rahmat masih berbicara sendiri dalam hatinya. Seolah ia masih tak percaya dengan peristiwa yang baru saja dialaminya. Ia juga sudah menceritakan semuanya kepada pria tersebut. Namun pria tadi malah menganggap dirinya hanya kelelahan dan mengantuk. Kalau ingin istirahat lihat-lihat lah Pak. Masa ia ketiduran di depan makam? Bapak ini memang agak lain deh. Agak sedikit konyol maksud saya, ujar pria itu padanya. Maaf ya Pak, karena telah mau direpotkan oleh saya. Kalau mobil saya tadi tidak mogok, mungkin Bapak juga tidak akan kebingungan untuk mencari alamat yang saya berikan tadi, imbuh pria itu. Mari, biar saya saja yang memandu Bapak. Nanti Bapak bisa ikuti mobil saya dari belakang, sesuai perjanjian. Nanti kalau sudah sampai rumah, saya akan memberikan bayaran sesuai yang saya janjikan tadi kepada Bapak, ucap pria itu lagi. Mobil mereka pun akhirnya melaju, meninggalkan pelataran makam tersebut. Di perjalanan, Pak Rahmat masih memikirkan tentang semua kejadian yang dialaminya tadi. Ia merasa bahwa semua yang dialaminya tadi adalah nyata. Jika memang benar saat itu dirinya telah dikerjai oleh makhluk tak kasat mata, sampai-sampai disasarkan ke kuburan, maka ia tak akan pernah melupakan pengalaman horor yang dialaminya saat ini. Pak Rahmat melirik kaca spion lagi. Sekali lagi ia dikejutkan oleh hal yang tak terduga. Kali ini dirinya memastikan bahwa ia tidak sedang dalam keadaan mengantuk. Matanya kala itu menyaksikan sendiri bahwa jenazah yang berada dalam jok belakangnya tiba-tiba hilang. Sontak, ia pun langsung menghentikan laju mobilnya. Pak Rahmat langsung turun dari taksi untuk mengeceknya lagi dan ternyata benar. Jenazah ibu dari pria itu memanglah telah hilang dari dalam mobilnya. Pria tadi melihat mobil Pak Rahmat yang tiba-tiba berhenti. Ia lalu memberhentikan kendaraannya juga. Kemudian langsung menghampiri Pak Rahmat yang kala itu seperti tengah kebingungan mencari sesuatu. Ia menyadari kalau mobil yang ada di depannya itu berhenti. Pak Rahmat spontan langsung berlari ke arah mobil pria tersebut, berniat ingin memberitahukan bahwa jenazah ibunya tiba-tiba menghilang dari dalam mobilnya. Entah percaya atau tidak, namun Pak Rahmat yakin kalau kali ini ia sedang tidak dalam keadaan mengantuk. Ada apa Pak? Kok berhenti lagi? Tanya pria itu. Pak, mayat ibu Bapak hilang dari dalam mobil, paparnya langsung kepadanya. Ia agak sedikit takut saat mengatakannya. Apa? Pria itu langsung shock setelah mendengar pernyataan dari Pak Rahmat. Ia pun langsung berlari untuk mengeceknya sendiri. Kala itu Pak Rahmat merasa tidak enak hati. Begitupun dengan pria tersebut yang khawatir apabila jenazah ibunya itu mungkin saja jatuh. Karena Pak Rahmat bisa saja tidak mengunci pintu mobilnya dengan benar. Namun saat itu Pak Rahmat masih terdiam diri di tempatnya semula. Ia takut jika pria tersebut tiba-tiba marah padanya. Tapi saat netranya tak sengaja menatap kursi kemudi bagian depan mobil pria itu, Pak Rahmat pun terkejut bukan kepalang. Karena pada saat itu ia melihat jenazah yang tadinya di belakang diletakkan di mobil taksinya itu tiba-tiba sedang duduk bersantai di jok mobil tersebut. Astagfirullahaladzim, apa yang kulihat ini nyata?
seru lelaki beranak 3 itu. Tak berselang lama, sosok yang menyerupai jenazah ibu dari pria itu pun menoleh ke arahnya. Ia menatap tajam ke arah Pak Rahmat, kemudian menorehkan senyum menyeringai kepadanya. Pak Rahmat tidak bisa berbuat apa-apa. Seluruh tubuhnya mendadak menjadi kaku dan tidak bisa digerakkan. Lidahnya pun serasa keluh. Wah, bapak ini sepertinya beneran mengantuk deh. Jelas-jelas jenazah ibu saya masih ada di dalam sana kok. Bilangnya hilang. Seru pria itu menggelengkan kepala. Hingga pada saat itu juga, akhirnya tubuh Pak Rahmat pun bisa kembali digerakkan. Ia pun melirik lagi pada bagian jok mobil pria tersebut. Namun, sosok yang dilihatnya tadi sudah tidak ada. Kini ia berganti berlarian ke arah taksinya. Ternyata yang dibilang pria itu benar. Jenazah itu masih tetap berada di dalam taksinya dalam keadaan utuh. Pak Rahmat pun sudah merasa ada yang tidak beres, bahkan sedari tadi. Namun ia masih bisa untuk memendam semuanya. Tapi, kali ini ia benar-benar yakin bahwa semua yang dilihatnya adalah nyata, bukan hayalan. Pada saat itu juga Pak Rahmat pun langsung memutuskan untuk tidak melanjutkan perjalanannya, mengantarkan jenazah tersebut hingga ke rumah duka. Ia lebih memilih untuk putar balik, mengundurkan diri dan langsung pulang ke rumah. Namun sesuai perjanjian, pria tadi tetap membayar Pak Rahmat dengan bayaran yang sudah ia janjikan tadi. Sungguh pengalaman yang tidak pernah ia harapkan sebelumnya. Siapa sangka, malam itu dirinya tertimpa nasib sial, bahkan berturut-turut diganggu oleh mereka yang tak terlihat. Demikianlah sebuah kisah dari Naila Nur Fajriah. Terima kasih Kak Naila sudah mengizinkan untuk tulisannya dibacakan di Fakta Sejarah, dan tentunya buat teman-teman yang sudah menyimak di sini. Mohon maaf kalau ada salah kata. Saya pamit, sampai jumpa di kisah lainnya tetap di Fakta Sejarah. Alhamdulillah.